Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Furuq baina aqidatis salafi wa aqidatil murji'ah fil iman. Baik, dalam bahasan yang terakhir kita masuk kepada al-mabhatsu tsani, bahasan yang kedua, yaitu nasy'atul irja' wa tatawwuruhu wa haqiqatuh. Cikal bakal pertumbuhan pemikiran al-irja' dan perkembangan serta hakikatnya. Telah berlalu bahwasanya cikal bakal munculnya pemikiran al-irja' yang mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan muncul diprakarsai oleh Hammad bin Abi Sulaiman di Kufah. Munculnya dari kalangan ahli fiqih. Mereka berpendapat bahwasanya amalan itu bukan termasuk dari hakikat sebuah keimanan. Maka jadilah dengan yang demikian mereka menyelisihi ijma'us salaf. Ijma'us salaf yang telah tetap di kalangan para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kemudian datang setelahnya Hamad mencetuskan pemikiran bahwasanya amalan itu bukan termasuk dari hakikat sebuah keimanan. Qala al-musannif rahimahullah, fa dhahara fi ibtida'il amri ta'ifatun minal fuqaha'i fil Kufah wa akhrajul 'amala 'an musammal iman. Mulailah muncul dalam awal langkahnya sekelompok dari kalangan fuqaha di Kufah, mereka mengeluarkan amalan dari pendefinisian iman. Fakana Hammad bin Abi Sulaiman min awaili man takallama bil irja' wa nasharahu. Hammad bin Abi Sulaiman, ahli fiqih di masa itu di Kufah, beliau berguru kepada Ibrahim An-Nakhai dan Amir Asy-Sya'bi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang semuanya adalah sunni, ma'ruf kegigihan mereka dalam mendakwahkan as-sunnah dan aqidah. Hanya saja hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Hammad bin Abi Sulaiman berguru dengan para a'immatus sunnah, tapi beliau tergelincir dalam permasalahan iman sehingga memprakarsai pemikiran bahwasanya amalan itu bukan termasuk bagian dari iman. Dan beliau tebarkan pemikiran ini. Wa tabi'ahu jama'atun min ahlil Kufah. Kemudian karena beliau memiliki kemapanan dan memiliki kedudukan di dalam ilmu dan dakwah ketika itu, maka banyak yang mengikuti beliau, dan yang mengikuti beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang berilmu juga. Qalu innal amala laisa min haqiqatil iman. Mereka berpendapat amal itu bukan termasuk hakikat dari keimanan. Dia sifatnya adalah sesuatu yang di luar iman dan menyempurnakan iman. Fasaru bidzalika mukhalifina lis-salafi fi haqiqatil iman. Jadilah mereka dengan pendapat yang demikian itu menyelisihi para salaf dalam permasalahan hakikat keimanan. Wa Hammad bin Abi Sulaiman wa man tabi'ahu min murji'atil fuqaha. Hammad bin Abi Sulaiman ini guru besarnya Abu Hanifah. Naam, dan Abu Hanifah mengambil pemikiran al-irja' dari gurunya ini Hammad bin Abi Sulaiman. Makanya diistilahkan sebagai murji'atul fuqaha karena pemikiran irja' ini datangnya dari para ahli fiqih di masa itu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu dianjurkan untuk senantiasa meminta sabat, keteguhan di atas agama, di atas aqidah, di atas al-haq. I'tabarul amala kharijan an musammal iman. Mereka menganggap bahwasanya amal itu di luar dari definisi iman. Ma'a iqrarihim bi anna al-amila yuthabu 'ala al-amali salihi wa yu'aqabu 'ala al-amali sayyi'. Bersamaan dengan pengikraran mereka bahwasanya orang yang beramal itu dibalas, diberi pahala atas amalan soleh yang dia lakukan, dan dia dihukum atas amalan jelek yang dia lakukan. Ini murji'atul fuqaha, dan mereka serendah-rendah kelompok al-murji'ah, dalam artian mereka yang paling ringan irja'nya, penyimpangannya yang paling ringan jika dibandingkan dengan sekte-sekte murji'ah yang lainnya. Mereka mengikrarkan bahwasanya amalan itu berpengaruh pada diri orang yang mengamalkannya. Mereka mengikrarkan yang demikian. Fal a'malu shalihah indahum hiya thamaratul iman. Jadi amalan-amalan soleh di sisi mereka itu adalah buah dari keimanan yang wujudnya adalah sebuah keyakinan di dalam hati dan pengucapan melalui lisan. Amal itu adalah buah dari itu. Buah dari apa yang diyakini di dalam hati. Ini di sisi murji'atul fuqaha. Mereka menetapkan yang demikian, bahkan di sisi mereka amalan-amalan kekufuran itu dapat membatalkan keimanan bil kulliyah. Amalan kekufuran, meskipun amalan itu mereka kategorikan sesuatu yang di luar iman, tapi amalan itu sendiri, sesuatu yang di luar iman, dapat membatalkan iman itu sendiri secara keseluruhan. Meskipun tanpa didasari i'tiqad. Mereka meyakini bahwa amalan
meskipun itu di luar dari iman itu sendiri, tapi dia bisa menggugurkan iman secara total, membatalkan aslul iman pemiliknya. Ini murji'atul fuqaha. Berbeda dengan murji'atul al-asriyah, al-mu'asir. Al-murji'atul mu'asirah, mereka mendefinisikan amalan dalam pendefinisian iman. Bahwasanya iman itu qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Hanya saja mereka katakan hakikatnya al-iman itu syartu kamal. Kenapa? Karena kufur itu hanya terbatasi pada i'tiqad. Bermakna amalan-amalan kekufuran itu tidak bisa membatalkan, menggugurkan aslul iman, keimanan pemiliknya, selama tidak didasari oleh i'tiqad di dalam hatinya. Adapun murji'atul fuqaha, mereka hanya mengeluarkan amal itu dari pendefinisian iman. Tapi hakikatnya amalan itu dapat meruntuhkan iman secara total, dan amalan itu juga dapat menaikkan derajat iman. Ini di sisi murji'atul fuqaha. Hiya thamaratul iman. Wa min dzalika i'tiqaduhum bi annahu yuthabul 'amilu li salihati 'ala fi'liha wa yu'aqabu 'ala fi'li sayyi'at. Dan buah dari pemikiran mereka yang menganggap bahwasanya amal itu buah dari iman, keyakinan mereka bahwasanya orang yang beramal amalan soleh diberi pahala atasnya. Dan orang yang beramal amalan kejelekan diberi hukuman atasnya. Wa i'tiqaduhum biwujubi ada'il faraid wal inkifafi 'anil muharramat. Dan mereka para murji'atul fuqaha, walaupun mereka mengeluarkan amal dari definisi iman, tapi mereka tetap berkeyakinan wajibnya menunaikan faraid, kewajiban-kewajiban. Taib, salat itu amalan, dan amalan di luar iman. Tapi tetap wajib bagi seseorang untuk melakukan salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia mazhab Al-Hanafi, mereka berpendapat bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat hukumnya tidak kafir. Hukumnya tidak kafir. Seseorang yang tidak salat hukumnya tidak kafir. Tapi mereka berpendapat hukumannya yu'azzar, diberi hukuman yang keras. Bahkan disebutkan di penjara seumur hidup, diasingkan, dibelenggu, hukuman-hukuman yang keras. Mazhab Hanafiyah, mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan salat. Kenapa? Karena mereka menganggap salat adalah amalan. Dan amalan bukan termasuk dari keimanan. Sehingga tertiadakannya salat, maka tidaklah menafikan wujud iman. Adapun dalil yang ada, mereka palingkan kepada kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini di sisi murji'atul fuqaha. Tapi dalam permasalahan-permasalahan amalan yang lainnya, seperti kekufuran, kesyirikan, penistaan agama, pencelaan terhadap agama, ini amalan. Jika dilakukan dengan anggota badan, maka dia fi'il, perbuatan, amalan. Murji'atul fuqaha menganggap bahwasanya amalan-amalan tersebut dapat meruntuhkan secara menyeluruh pokok dari keimanan, meskipun dia adalah sesuatu yang di luar iman. Ini keyakinannya murji'atul fuqaha. Mereka meyakini pula wajib menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan. Rukun Islam, amalan-amalan itu wajib. Dan wajib pula untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Ini diyakini oleh murji'atul fuqaha. Bukanlah maknanya kemudian ketika mereka keluarkan amal dari iman, kemudian ya sudahlah, kamu enggak usah beramal. Kalau gitu kamu bebas untuk melakukan amalan-amalan keharaman. Tidak seperti itu. Hanya saja mereka menganggap bahwasanya amal, baik itu amalan kebaikan maupun amalan keburukan, dia sesuatu yang sifatnya di luar iman. Bal li'annal a'mal samaratul iman. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya amalan-amalan itu adalah buah dari keimanan, di mana iman itu wujudnya hanyalah i'tiqad di dalam hati dan ucapan dengan lisannya, diikrarkan, dipersaksikan dengan lisannya. Ghairu annahu la yadurul imana tarkuha. Hanya saja meninggalkan amalan tadi itu tidak memudaratkan aslul iman, pokok keimanan. Ketika seseorang meyakini la ilaha illallah, mengucapkannya, ketika dia tidak melakukan perintah-perintah dan amalan-amalan kebaikan, dan dia melakukan amalan-amalan kejelekan yang masih dibawa kesyirikan dan kekufuran, orang tersebut masih memiliki iman yang utuh. Memiliki iman yang utuh dalam artian tidak terbatalkan keimanan. Dia mukmin. Dia adalah seorang mukmin meskipun dia pelaku maksiat, meskipun dia tidak pernah beramal amalan sedikit pun. Ini di sisi dari
murji'atul fuqaha bi khilafil i'tiqad wal qaul fala yasihul imanu biduni i'tiqadil qalbi wa iqraril lisan. Berbeda dengan i'tiqad, keyakinan dan ucapan. Tidak sah keimanan tanpa disertai adanya keyakinan hati dan pendeklarasian melalui lisan. Ini di sisi murji'atul fuqaha. Fa khalafus salafa fi ikhrajihim al-amala an musammal iman. Jadi di sini mereka menyelisihi prinsip ideologi yang telah disepakati oleh para salafus saleh dalam permasalahan prinsip agama, yaitu dalam permasalahan iman. Mereka keluarkan amal dari pendefinisian iman. Fahum yarawna anna al-imana iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalb. Mereka memandang murji'atul fuqaha bahwa iman itu adalah pengikraran melalui lisan dan pembenaran di dalam hati. Wa yarawna anna al-imana la yazidu wa la yanqus. Mereka juga memandang bahwa iman itu dalam asalnya, aslul iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Manusia semuanya dalam aslul iman berserikat dalam kadar yang sama. Jadi imannya Abu Bakar sama imannya orang yang paling jahat dari kaum muslimin ini sama kadarnya. Dalam asal iman, pokok iman itu sama. Kadar level keimanan atau pokok keimanan semua manusia itu berserikat dalam kadar yang sama. Jadi imannya Abu Bakar dan imannya sejahat-jahat kaum muslimin, yang masih dalam koridor Islam dan iman, ini levelnya sama, berserikat dalam pokok iman. Yang membedakan apa? Yang membedakan mereka itu adalah amalannya. Sehingga amalan itu yang membuat levelnya menjadi berbeda. Tapi dalam asal modal imannya itu, dasar imannya itu semua sama. Makanya mereka mengatakan wa yarawna annal imana la yazidu wa la yanqus. Iman tidak bertambah, tidak pula berkurang. Semuanya kadar dasarnya sama. Wa annahu syai'un wahid la yataba'ad. Dan iman itu sesuatu yang sifatnya satu, tidak terbagi-bagi. Naam. Wa ahlu fi aslihi sawa. Dan pelaku iman, pemilik iman itu dalam aslul iman sama. Memiliki kadar dasar keimanan yang sama. Semua manusia, semua mukmin, memiliki dasar jatah kadar yang sama. Yang membedakan samaratul iman tadi amalan. Wa tafadul bainahum bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa. Lantas perbedaannya apa antara sesama kaum mukminin yang ada semua itu? Perbedaannya bukan pada aslul iman, karena mereka sama dalam aslul iman, dasar iman. Yang membedakan adalah amalan hati. Misalkan yang ini lebih takut, lebih khasyah kepada Allah, yang ini lebih bermudah-mudahan, yang ini lebih bertakwa, yang ini lebih memperturutkan hawa nafsu, yang itu lebih menahan hawa nafsunya. Itu saja yang membedakan. Tapi level dasar keimanan semuanya sama. Begitu katanya mereka. Wa hadhi laysat indahu minal iman kama taqaddama bal hiya min thamaratil iman. Jadi khasyah, amalan hati, khusyuk, rasa takut, rasa mahabbah, atau yang selain daripada itu, ketakwaan, itu semua bukan iman, tapi dia hanya buah dari iman. Begitu murji'atul fuqaha mendefinisikan sebuah keimanan. Jelas. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tabi'ut tabi'in, inna ahlal irja' yaqulun innal imana qaulun bila amal. Ahlul irja' berpendapat, katanya Fudail bin Iyad, iman itu adalah qaulun, qaulul qalb dan qaul al-lisan. Bila amal, tanpa melibatkan amalan jawarih, karena amalan sifatnya adalah sesuatu yang di luar iman, buah dari iman. Namun walaupun begitu, mereka tidak memaksudkan dengannya sudah kita nggak perlu beramal, tidak. Bahkan mereka ahlul ibadah, mereka ahlul amal. Mereka adalah orang-orang yang ibadahnya, sunnah-sunnahnya, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, sunanul ibadat itu mereka lakukan. Bukan maknanya kemudian mereka bergelimang dalam maksiat dan mereka tinggalkan itu. Hanya saja permasalahan mereka keluarkan ini, masalah inti amal itu dari lingkup iman. Apa maknanya? Maknanya ketika seorang yang menisbatkan kepada iman, kemudian dia tidak memiliki amalan sama sekali, meniadakan amalan sama sekali, maka tetap teranggap sebagai seorang mukmin. Inilah yang berbeda dengan ijma'us salaf. Salaf bersepakat, sahabat para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sepakat bahwa amal bagian dari iman. Tidak tegak iman kecuali dengan amal. Itu sisi perbedaannya. Wa qala Waqi' rahimahullah, al-murji'ah alladziina yaqulun al-iqraru yujzi' 'anil amal. Man qala hadza faqad halak. Waqi'
Na'am, Ibnu Jarrah, guru besarnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, Al-Murji'ah, di masa beliau, di masa awal-awal munculnya fenomena pemikiran irja ini yang dibawa oleh fuqaha, disikapi oleh para a'imah di masa itu, mereka mengatakan, mereka berpendapat bahwasanya al-iqrar, mengikrarkan di sini dalam hati dan lisan, itu mencukupi dari amalan. Maka siapa yang berpendapat demikian, maka dia telah binasa. Katanya Waqi'. Wa qala Ibnu Battah rahimahullah. Dan Ibnu Battah rahimahullah berkata, wal murji'atu taz'umu anna salata waz zakata laysata minal iman. Al murji'ah berpendapat, menyangka bahwasanya salat dan zakat itu keduanya bukan termasuk bagian iman. Maknanya ketika salat dan zakat tertiadakan, maka dia tetap mukmin. Sehingga atas dasar apa mereka diperangi oleh sahabiyun jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Naam, jika mereka mukmin, faqad adzabahumullahu azza wa jalla, katanya Ibnu Battah rahimahullah, sungguh Allah telah mendustakan dakwaan mereka, wa abana khilafahum, dan Allah menampakkan penyelisihan mereka. Wa alamu rahimakumullah an Allah azza wa jalla lam yuthni 'alal mu'minina wa lam yasif ma u'idda lahu minan na'imil muqimi wan najati minal adabil alimi wa lam yukhbirhum biridahu anhum illa bil 'amali salih was-sa'yir rabih. Ketahuilah rahimakumullah bahwasanya Allah azza wa jalla tidaklah memuji orang-orang yang beriman dan tidaklah mensifati apa-apa yang telah dipersiapkan untuk mereka dari kenikmatan dan keselamatan dari adab yang pedih. Allah juga tidak mengabarkan kepada mereka tentang keridhaan Allah kepada mereka kecuali dengan amalan saleh. Allah puji orang-orang yang beriman, Allah puji orang-orang yang beramal amalan saleh. Naam. Allah terangkan balasan orang-orang yang beramal berupa jannat. Naam. Wa qarana al-qaula bil amal wan niyata bil ikhlas. Bagaimana di dalam dalil-dalil yang ada Allah mengiringkan antara ucapan dan amal. Tidak sekedar ucapan saja tanpa amalan, dan Allah iringi niat dengan ikhlas. Naam. Hatta sara ismul iman mushtamilan 'ala al-ma'ani thalathati la yanfasilu ba'daha min ba'd. Sehingga jadilah hakikat esensi sebuah keimanan itu terkandung padanya makna yang tiga itu. Tidak bisa sebagiannya terpisah dari yang lainnya. Ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota badannya. Wala yanfa'u ba'daha duna ba'din. Sebagiannya tidak bisa memberikan manfaat tanpa adanya yang lainnya. Amalan saja tanpa ada i'tiqad dan qaul tidak sah. Qaul saja tanpa ada i'tiqad juga tidak sah. I'tiqad saja tanpa ada amalan juga tidak sah. Hatta sara al-imanu qaulan bil lisani wa amalan bil jawarihi wa ma'rifatan bil qalbi. Jadilah kemudian ijma' tegak berdasarkan dalil yang ada, disepakati oleh 3 generasi terbaik bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan, wajib ditampakkan, dinyatakan, dideklarasikan melalui lisannya, kemudian direalisasikan ke dalam amalan nyata berupa amalan anggota badannya, dan ma'rifatan bil qalb. Dan ini tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Siapa yang tidak merealisasikan ma'rifatan bil qalb, keyakinan di dalam hatinya, tapi dia mewujudkan iman dalam ucapan dan amalan, maka kita hukumi secara zahir bahwasanya dia mukmin fi zahir, karena kita nggak bisa menjangkau apa yang ada dalam hatinya. Naam. Hanya saja jika i'tiqad itu tidak ada, maka hakikatan dia laisa bil mu'min. Secara hakiki dia tidak mukmin, meskipun dalam pandangan manusia bisa jadi dia mukmin, tapi kan itu hukum zahir. Khilafan liqaulil murji'ati dhallati alladziina zaghat qulubuhum. Berbeda dengan pendapatnya murji'ah yang sesat, yang telah menyeleweng, telah menyimpang hati-hati mereka. Wa tala'abati syayatinu biuqulihim, dan para syaitan telah mempermainkan akal-akal mereka. Wa dzakarallahu azza wa jalla dzalika kullahu fi kitabihi war rasulu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan Allah azza wa jalla telah menyebutkan seluruhnya yang demikian itu, dan Rasulnya juga telah menyebutkan di dalam sunnahnya bagaimana konsep sebuah keimanan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ankara Hammad Ibnu Abi Sulaiman wa man ittaba'ahu tafadul al-iman wa dukhul al-a'mali fihi wal istitsna'a fihi. Hammad Ibnu Abi Sulaiman, orang yang memprakarsai pemikiran irja, mengeluarkan amal dari iman, dan yang mengikuti mereka seperti Abu Hanifah dan yang selainnya,
Mereka mengingkari tafadulal iman. Apa tafadulal iman? Bertingkat-tingkatnya level keimanan seseorang. Kenapa? Karena di sisi mereka semua manusia itu dalam level keimanan sama. Dalam jatah kadar dasar keimanan, aslul iman itu semuanya satu level. Naam. Sehingga tidak bisa dibeda-bedakan. Imannya Abu Bakar sama dengan imannya sejahat-jahat ahlul iman, sejelek-jelek ahlul iman. Naam. Karena mereka sama pada dasar keimanan. Yang membedakan hanya amalan dan tindakan dalam menahan diri dari kemaksiatan. Ini yang membeda-bedakan. Adapun kualitas keimanan itu utuh, satu, sama semuanya. Wa dukhulal a'mali fih, dan mereka juga mengingkari konsep masuknya amal pada iman. Kenapa? Karena konsekuensi kelaziman dari memasukkan amalan dalam definisi iman, ketika amalan itu tertiadakan, maka lazimnya iman juga harus ditiadakan. Maka kalau begitu, naam, akan banyak yang ternafikan keimanan padanya. Makanya dikeluarkan amal dari definisi iman. Sehingga dalam kasus ketika didapati orang-orang tanpa amal, mereka tetap teranggap mukmin. Begitu pemikirannya murji'atul fuqaha. Wal istisna'a fihi, dan mereka juga mengingkari al istisna, melakukan pengecualian dalam iman. Hukum mengatakan ana mukmin insyaallah. Saya adalah seorang mukmin insyaallah. Al-Murji'ah mengingkari ini. Tidak boleh kamu mengatakan saya mukmin insyaallah. Kenapa? Karena iman itu adalah amrun wujudi. Iman adalah sesuatu yang wujud. Ketika seseorang menyatakan diri sebagai ahlul iman, berarti lazimnya iman itu harus ada. Sesuatu yang wujud, berarti ini adalah sesuatu yang yakin. Tidak bisa mengatakan istisna insyaallah kepada sesuatu yang yakin. Ketika dikatakan istisna, pengecualian terhadap sesuatu yang yakin, maknanya dia sedang meragukan apa yang dia yakini. Meragukan sesuatu yang wujud, berarti ini syak, adalah kekufuran. Makanya tidak boleh seseorang, di sisi murji'atul fuqaha, tidak boleh seseorang mengatakan saya mukmin insyaallah. Karena konsekuensinya berarti Anda syak. Kamu ragu terhadap wujud keimanan yang ada pada dirimu. Kelompok yang lain, yaitu kullabiyah. Kelompok kullabiyah. Mereka mengatakan wajib untuk seseorang itu mengatakan ana mukmin insyaallah. Kenapa? Karena konsep keimanan tolok ukurnya adalah ketika seseorang itu meninggal. Sementara seseorang tidak tahu dia meninggal di atas apa. Kelak dia meninggal di atas iman atau di atas kekufuran kan dia tidak tahu. Bagaimana dia bisa mengatakan ana mukmin tanpa mengatakan insyaallah? Seakan-akan dia menjazm keimanan pada dirinya. Makanya dia mengatakan wajib bagi seorang mukmin untuk mengatakan ana mukmin insyaallah. Kalau murji'atul fuqaha menafikan, tidak boleh mengatakan ana mukmin insyaallah. Adapun ahli sunnati wal jamaah merinci. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, pendapat pertama mengatakan ana mukmin insyaallah jika ditinjau dari aslul iman, maka tidak boleh. Karena iman itu sesuatu yang sifatnya jazim, pasti. Meragukan yang demikian, maka syak, kekufuran. Antum ragu apakah antum itu memiliki aslul iman ataukah tidak. Tidak boleh mengatakan ana mukmin insyaallah jika ditinjau dari sudut pandang aslul iman. Tapi jika ditinjau dari sudut pandang berkaitan dengan kamalul iman al-wajib, maka boleh seseorang mengatakan ana mukmin insyaallah. Sehingga dia tidak mentazkiyah dirinya sendiri berada dalam kesempurnaan iman. Insyaallah ana dalam kesempurnaan iman. Insyaallah. Karena kita nggak tahu amalannya diterima atau tidak. Nah, tapi jika berkaitan dengan aslul iman, maka tidak boleh mengatakan ana mukmin insyaallah. Berarti kamu ragu bahwasanya kamu beriman atau tidak, begitu. Wa haula'i min murji'atil fuqaha, dan mereka yang berpendapat demikian adalah dari kalangan murji'atul fuqaha. Wa amma Ibrahim an-Nakha'i, guru besarnya Hamad bin Abi Sulaiman. An-Nakha' itu kabilah berasal dari Yaman. Dia menghuni daerah pesisir selatan Yaman. Daerah Abyan namanya. Kemudian banyak hijrah ke Kufah, ke Irak.
Jadi asalnya Yamaniyun mereka. Wa amma Ibrahim An-Nakha'i, imam ahli Kufah, Syekh Hamad ibn Abi Sulaiman, wa amthaluhu wa man qablahu min ashabi ibn Mas'ud ka'Alqamah wal Aswad, fakanu min asyaddin nasi mukhalafatan lil Murji'ah. Adapun Ibrahim An-Nakha'i, gurunya Hamad bin Abi Sulaiman dan yang semisal beliau dari madrasahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana poros fikih perputaran ahli Kufah itu ada padanya Ibnu Mas'ud, Alqamah, Al-Aswad, dan Ibrahim An-Nakha'i. Dan yang mengikuti jalan mereka, jejak mereka, pengajaran mereka, mereka semuanya termasuk orang-orang yang paling keras penyelisihannya kepada pemikiran Murji'ah. Lakin Hammad Ibnu Abi Sulaiman khalafa salafahu. Hanya saja Muhammad bin Abi Sulaiman menyelisihi pendahulunya, menyelisihi para guru-gurunya. Ini tidaklah menjamin bahwasanya seseorang yang berguru kepada ahli sunnah kemudian serta-merta dia akan selamat dari penyimpangan. Naam, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'ahu man ittaba'ahu wa dakhala fi hadha tawaifu min ahli Kufah wa man ba'dahum. Dan pemikiran ini kemudian diikuti oleh orang-orang yang terkesima dan terpengaruh dengan pola pikir Hamad bin Abi Sulaiman di masa itu. Kemudian masuklah mengambil pemikiran ini beberapa kelompok dari penduduk Kufah dan yang setelah mereka. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang bergelar atau belajar dalam fakultas bidang akidah misalkan, tidak menjamin bahwasanya dia akan selamat dari penyimpangan. Tsumma inna salafa wal a'immata ishtadda inkaruhum ala haula wa tabdi'uhum wa taghlidul qawli fihim. Kemudian para salaf dan para a'immah dalam menghadapi propaganda yang terjadi di masa itu, fitnatul irja, keras pengingkaran mereka kepada orang-orang yang memiliki pemikiran irja ini, bahkan mentabdi' mereka, wa taghlidul qawli fihim, dan berkata dengan ungkapan-ungkapan yang keras, yang kasar, naam, kepada ahlul irja. Dan ini dapat kita dapati di kitab-kitab rijal, kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang berbicara tentang perawi-perawi hadis. Katanya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, "Wa lam a'lam ahadan minhum nataqa bi takfirihim." Hanya saja saya tidak tahu seorang pun di antara para salaf itu yang kemudian menvonis kafirnya mereka, ai orang-orang yang memiliki pemikiran al-irja, mereka tetap mukmin. Bal hum muttafiquna ala annahum la yukaffaruna fi dzalik. Bahkan para a'immah semuanya bersepakat bahwa mereka tidaklah divonis kafir atas pemikiran irja tersebut. Ini cikal bakal pemikiran al-Murji'ah, yaitu dari kalangan Murji'atul Fuqaha. Kemudian setelah itu muncul varian baru. Tsumma dhaharat al-Jahmiyatu, atba'u Jahm ibn Safwan, para pengikut Jahm ibn Safwan. Naam, al-Jahmiyah masyhur dengan penyelisihan mereka terhadap sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang husna. Dalam masalah keimanan, mereka memiliki pemikiran yang berbeda dengan ahli sunnah. Mereka mengeluarkan amal dari iman. Iman itu cukup ma'rifah, mengetahui bahwa Allah itu Rabbul Alamin, mengetahui bahwa Allah itu Al-Ma'bud, maka seseorang telah mewujudkan iman dengan yang demikian. Wa indahum, di sisi Al-Jahmiyah, annal imana huwal ma'rifah. Iman itu adalah suatu ma'rifah saja. Makanya konsekuensi dari pendapat ini iblis. Naam, mereka adalah ahlul iman karena iblis tahu bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Fa'tabaru anna man 'arafa Allah 'azza wa jalla faqad haqqaqal imana. Mereka menganggap bahwa siapa saja yang mengenali Allah, mengetahui Allah, maka sungguh dia telah mewujudkan iman. Hatta law intafat anhu a'malul qalbi jami'a. Bahkan walaupun ternafikan darinya seluruh amalan-amalan hati. Wa hatta law intafat anhu a'malul jawarih jami'a. Meskipun ternafikan darinya amalan-amalan al-jawarih, amalan anggota badan ternafikan seluruhnya, tetap pelakunya adalah ahlul iman. Cukup didasari adanya ma'rifah, pengetahuan dan i'tiqad bahwa Allah itu Rabbul Alamin, walaupun tanpa didasari amalan hati. Apa amalan hati? Khasyah, rasa takut, mahabbah, rasa cinta, ta'zim, rasa pengagungan, roja, rasa harapan, khauf, rasa takut, raghbah, rahbah, khusyuk, amalan-amalan hati. Meskipun ini semua ternafikan, yang penting dia tahu saja bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Dia yakini. Iblis beriktikad, berkeyakinan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Bahkan iblis berdoanya kepada Allah, minta untuk ditangguhkan sampai hari kiamat.
Berdoa meminta kepada Allah karena tahu Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu untuk melakukan itu. Jadi di sisi Al-Jahmiyah yang dimaksud dengan ma'rifah di sini i'tiqadul qalb, bukan amalan qalb, bukan amalan hati. Cukup orang meyakini bahwa Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Al-Ma'bud. Naam, maka dia adalah ahlul iman. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa Murji'atul Mu'asirah, Murji'atul kontemporer ini adalah varian turunan dari Al-Murji'ah Al-Jahmiyah, karena mereka membatasi segala sesuatunya dalam i'tiqad, dalam hal i'tiqad. Jadi Murji'atul Fuqaha jauh lebih mending keadaannya dibandingkan Al-Murji'atul Al-Mu'asirah, karena mereka di atas jalur yang sama dengan Murji'atul Al-Jahmiyah. Wa hatta law intafat anhu a'malul jawarih jami'an wa hatta law lam yahsul 'indahu al-iqraru bil lisan, bahkan seandainya tidak terrealisasikan al-iqrar dalam lisannya, cukup i'tiqad. Na'am, wa'tabaru annahu la yadurru ma'al imani ma'siyah. Mereka menganggap tidaklah maksiat itu memudaratkan bersamaan dengan iman. Wa haula'i al-jahmiyah kuffarun bi ijma'i ahli ilm. Mereka Jahmiyah itu kufar. Naam, berdasarkan ijma'nya para ulama. Dan ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti yang menukil ijma' adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala al-Fudail bin Iyad, yaqulu al-Jahmiyah al-imanu al-ma'rifatu bila qaulin wala amal. Fudail bin Iyad mengatakan Al-Jahmiyah berpendapat al-iman itu al-ma'rifah, al-i'tiqad. Al-iman al-i'tiqad. Cukup seseorang meyakini Allah Rabbul Alamin, Allah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak perlu dia amalkan dalam anggota badan, tidak pula dia ucapkan, baik itu melalui lisannya ataupun melalui ucapan atau melalui amalan hati. Maka dia tetap sah keimanannya. Wa yaqulu ahlus sunnati al-imanu al-ma'rifatu wal qawlu wal amal. Adapun ahli sunnah mengatakan al-iman itu al-ma'rifah, ay bermakna i'tiqadul qalb, keyakinan hati. Wal qaul, dan dinyatakan, direalisasikan, diwujudkan dalam ucapan. Wal amal, dan juga diaplikasikan dalam bentuk nyata berupa amalan. Ini konsep iman di sisi ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang paham konsep ini, naam, maka kembali kepada hakikat iman, dia akan bisa menyadari. Naam, kenapa para ulama di masa ini berbicara lantang mengkritisi Murji'atul Al-Mu'asirah, Al-Murji'atul Mu'asirah. Mereka tidaklah jahil, mereka bukan orang-orang yang jahil terhadap hakikat iman dan hakikat konsekuensi dari sebuah pernyataan dan pendefinisian. Makanya mereka berbicara membahas ini karena gaung ini dipropagandakan dengan masif, dengan luas di era-era ini. Makanya didapati para ulama menyinggung permasalahan ini, dan mereka tidak terkecoh ketika Murji'atul Mu'asirah mendefinisikan amal masuk dalam penamaan iman, tapi ahlul ilmi melihat kepada hakikat yang ada. Na'am. Wa qala Waqi' rahimahullah, wa man qala an-niyatu tujzi'u 'anil 'amali fa huwa kufrun. Siapa yang berpendapat an-niyah, ay bermakna i'tiqadul qalb, keyakinan hati itu mencukupi dari amalan, maka yang demikian adalah kekufuran. Wa huwa qaulu Jahmin, dan itu adalah pendapatnya Jahm. Thumma dhahara irja'u ahlil kalam, kemudian di era Al-Jahmiyah, selepas dari mencuatnya pemikiran Al-Jahmiyah tersebut, muncul lagi pemikiran yang lainnya. Tetap semuanya berkumpul dalam satu titik kesepakatan yang sama, yaitu mengeluarkan amal dari iman. Kemudian muncul irja ahlul kalam dari kalangan Al-Karramiyah, Al-Kullabiyah. Thumma dhahara irja'u ahlil kalam min Al-Karramiyah wal Kullabiyah wal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Semuanya ini dinamakan dengan ahlul kalam. Al-Karramiyah mulai muncul di abad ketiga Hijriah di Afghanistan, dibawa oleh Muhammad bin Karam As-Sijistani di Afghanistan. Kemudian Kullabiyah ini cikal bakal madrasahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi mazhab Asy'ariyah yang ada sekarang itu hakikatnya adalah mazhabnya Ibnu Kullab. Hanya saja mereka menamakan Asy'ariyah. Hakikatnya mereka adalah di atas mazhab Al-Kullabiyah. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri rujuk dari banyak pemikirannya Ibnu Kullab. Wa qarraru fi ta'rifil iman ma huwa ashbah biqaulil Jahmiyah. Mereka mengikrarkan dalam mendefinisikan iman sesuatu yang hampir mirip dengan apa yang diucapkan oleh Jahmiyah.
mimma huwa fi ghayatil mubayanati liqaulis salaf, yaitu pendapat yang sangat bertolak belakang dengan pendapatnya para salaf. Wa sayatil haditsu an tarafin min dzalik, dan akan datang pembahasan na'am dari yang demikian itu. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fi awakhir asri sahabati dhaharat al-qadariyah wal murji'ah. Kemudian muncul di akhir-akhir masa sahabat al-qadariyah dan murji'ah. Thumma ba'da inqiradi akabiri at-tabi'in dhaharat al-jahmiyah. Naam, mereka lebih menitik beratkan dalam permasalahan asma dan sifat. Walaupun dalam permasalahan iman mereka juga punya pemikiran yang berbeda dengan ahli sunnati wal jamaah. Wa qala rahimahullah, thumma fi awakhir asri sahabah hadathat al-qadariyah fi akhir asri ibn Umar wa ibn Abbas wa Jabir wa amsalihim min as-sahabah. Bid'ah yang pertama, naam, muncul setelah di akhir-akhir masa sahabat, yaitu bid'ah al-qadariyah di Basrah, di Irak juga. Wa hadathatil murji'atu qariban min dzalik. Kemudian tidak lama berselang muncul pemikiran al-irja'. Wa amal jahmiyatu fa inna ma hadatsu fi asri tabi'in ba'da mauti Umar bin Abdul Aziz. Adapun al-jahmiyah ini mencuat mereka di akhir dari masa tabi'in setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Wa qala rahimahullah, masih dalam penukilan terhadap kalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, thumma fi akhir asri sahabati hadathat al-qadariyah wa takallama fiha man baqiya min as-sahabati ka Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Wathilah Ibn al-Asqa' wa ghairihim. Di sini dijelaskan cikal bakal bagaimana Murji'ah itu muncul, diawali dengan munculnya pemikiran Qadariyah di akhir-akhir masa sahabat. Wa hadathat aidan bid'atul Murji'ah fil iman. Kemudian muncul pula, naam, berselang, tidak lama berselang, bid'ahnya al-Murji'ah dalam permasalahan iman. Mereka memiliki pemikiran, naam, mengeluarkan amalan dari iman. Wal atharu 'anis sahabati thabitatun bi mukhalafatihim. Athar dari para sahabat itu tetap ada bagaimana penyelisihan mereka dalam pendefinisian iman dengan al-Murji'ah, tidak sama dengan yang didefinisikan oleh al-Murji'ah. Wa annahum qalu al-imanu yazidu wa yanqus kama thabata dzalika 'anis sahabah. Naam, ijma' para sahabat menetapkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Adapun Murji'atul fuqaha kan mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, karena seluruh manusia ahlul iman dalam aslul iman itu sama. Wa qala rahimahullah, thumma lamma kana fi akhir asri sahabati fi imarati ibn Zubair. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, di akhir masa sahabat, di era kepemimpinan Ibnu Zubair dan Abdul Malik bin Marwan. Naam, salah satu dari pembesar khalifahnya, ruasanya Daulah Umayyah. Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair, disebutkan di sini fi imarati ibn Zubair. Ini bantahan yang digaungkan oleh Al-Khawarij bahwasanya Ibnu Zubair keluar memberontak dari kedaulatan Umayyah. Nah, mereka berdalil untuk melegitimasi, untuk membenarkan perbuatan khuruj kepada waliul amr yang mukmin, naam, atas tindakan Abdullah bin Zubair. Mereka katakan ini Ibnu Zubair juga keluar memberontak kepada daulah Umayyah, padahal kejadiannya tidak seperti itu. Jika kita membaca sejarah, Abdullah bin Zubair mendapat baiat dari Ahlul Hijaz dan Ahlul Kufah, membaiat beliau. Naam. Selepas meninggalnya Muawiyah ibn Abi Sufyan, Al-Hasan bin Abi Thalib kan tanazal, mengalah dari kekhilafahan. Kemudian naiklah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Selepas meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, naiklah Yazid. Naam. Di masa itu konsep kerajaan, turunnya tahta kerajaan kepada penerusnya dari kalangan keturunannya, ini kan belum ada. Nah, konsep yang ada, yang dikenal di dalam Islam adalah ditunjuk langsung oleh waliul amr sebelumnya atau dipilih oleh Dewan Syura. Nah, dipilih oleh Dewan Syura. Makanya ketika itu Ahlul Hijaz semuanya serentak membaiat Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair secara de facto, nah, mereka memiliki kedaulatan. Karena kaum mukminin dan yang membaiat beliau juga para ulama, para tabi'in. Naam. Hanya saja daulah Umayyah yang waktu itu sudah terbentuk dalam bentuk daulah yang besar. Naam, mereka juga Yazid ingin meneruskan titah dari kekuasaan dari bapaknya. Naam.
Maka Yazid meninggal, naiklah Abdul Malik bin Marwan. Terjadilah pergolakan antara Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan. Kenapa? Karena sama-sama mendapat baiat yang besar dari kalangan kaum muslimin. Dan pada waktu itu memang kaum muslimin lebih condong kepada Ibnu Zubair. Hanya saja daulahnya Abdul Malik bin Marwan memiliki power lebih besar, kekuatannya dari sisi militer. Panglimanya adalah Al-Hajjaj Ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, yang kemudian terbunuhlah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu di tangan Al-Hajjaj. Syahidnya di sini Syekhul Islam mengatakan fi imarati Ibnu Zubair. Berarti Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair mendapat pengakuan dari sisi kepemimpinan, tidak ada pemberontakan sedikit pun di situ. Hanya saja yang ada terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin pada waktu itu yang masing-masingnya sama-sama membaiat tokoh yang ada. Wa fi sunnati li Abdullah bin al-Imam Ahmad qala Qatadah rahimahullah innama hadatha al-irja' ba'da fitnati firqati bin al-Ash'ath. Disebutkan di dalam As-Sunnah karya Abdullah bin al-Imam Ahmad, Qatadah bin Di'amah, salah seorang tabi'in, berkata, terjadi muncul awalnya irja' itu setelah fitnahnya firqah Ibn al-Ash'ath. Ibn al-Ash'ath ini panglima perang. Panglima perangnya Bani Umayyah, Daulah Umayyah. Dia di bawah komandonya Al-Hajjaj Ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Terjadi persaingan yang ketat antara dua sosok ini yang sama-sama terkenal kegarangannya di dalam medan komando dan pertempuran. Syahidnya karena ada persaingan yang hebat antara Al-Hajjaj, dan Al-Hajjaj memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan Al-Ash'ath. Sementara Ibnu Al-Ash'ath sendiri memiliki pamor dan kredibilitas yang tinggi juga dan memiliki banyak pasukan. Intinya kemudian Ibnu Al-Ash'ath membelot dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Tapi para ulama menjelaskan indikasinya adalah persaingan ketat dengan Al-Hajjaj. Dia nggak mau dibawa komando Al-Hajjaj. Hanya saja Ibnu Al-Ash'ath menyuarakan dukungan kepada Abdullah bin Zubair, dan banyak dari kalangan para ulama yang kemudian terbawa fitnah waktu itu. Terbawa fitnahnya Ibnu Al-Ash'ath. Intinya kemudian ditumpas habis sama Al-Hajjaj. Terbunuhlah Ibnu Al-Ash'ath. Dia meminta suaka ke suatu daulah kafirah. Kemudian Al-Hajjaj meminta untuk diserahkan, dan dia bunuh diri. Ibnu Al-Ash'ath bunuh diri sebelum diserahkan kepada Al-Hajjaj. Wa fitnatu Ibnu Al-Ash'ath kanat fi awakhir ahdi sahabati radhiyallahu anhum ba'da mauti 'ammati kibari sahabati radhiyallahu anhum. Intinya fitnahnya Ibnu Al-Ash'ath, karena kenapa dinamakan fitnah? Karena dia memilih untuk keluar memberontak dari pasukannya Al-Hajjaj. Jadi barisan militernya Al-Hajjaj terbagi menjadi dua. Jadi dua orang ini bersaing. Wa fitnatu bin Al-Ash'ath fi qital Al-Hajjaj bin Yusuf amili Abdul Malik bin Marwan ala al-Iraq. Panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan di Irak. Kana ma baina sanata 81 wa 83 lil hijrah. Wa hinaha kana qad tuwfiya kibaru sahabah. Terjadi fitnah antara Hajjaj bin Yusuf dan Ibnu Al-Ash'ath itu di antara 81 sampai 83 Hijriyah, di mana para pembesar sahabat telah meninggal. Bal wa jumhur tabi'in, bahkan mayoritas kibaru tabi'in itu meninggal. Wa baqiya fihi sigharu as-sahabah radhiyallahu anhum wa tabi'it tabi'in rahimahumullah. Dan banyak tersisa sigharu sahabah. Sahabat yang junior dan para tabi'ut tabi'in. Hakada nasya'at al-murji'ah wa tatawwarat. Intinya bid'ah muncul seiring dengan terkikisnya ilmu dan ahli ilmu. Muncullah murji'ah dan berkembang pesat. Wala tazalu al-firaqu al-irja'iyah tas'a fi bathi bid'atiha wa da'wati ilaiha. Dikatakan oleh penulis, dan masih saja senantiasa sekte-sekte irja' dengan berbagai macam variannya yang mereka bersatu dalam titik kesepakatan bersama di mana amal bukan termasuk iman. Mereka berupaya untuk menyiarkan, menggaungkan kebid'ahannya ini, itu dalam masalah iman ini, dan mendakwahkannya. Wa akhiru ma kana min amril murji'ah an adharu qawlahu mansuban lis-salafi.
dan akhir dari perkaranya al-Murji'ah dengan perubahan demi perubahan, era demi era, mencuatlah varian yang baru, yaitu mereka menampakkan pendapat-pendapatnya mereka dalam permasalahan iman dan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman itu dinisbatkan kepada as-salaf. Naam. Dan mereka juga menisbatkan diri kepada salafiyah, dakwah as-salafiyah. Wa min makri haula'il murji'ah mimman intasaba lis-salafi. Dan termasuk dari makar mereka al-murji'ah, yang dimaksud dengan al-murji'ah di sini al-murji'atu al-mu'asirah, karena mereka yang menisbatkan kepada salaf. Adapun murji'ah al-mutaqaddimin, na'am, mereka telah dideteksi oleh para salaf sendiri. Na'am, mereka tidak menisbatkan kepada salaf. Dan termasuk makar mereka al-murji'ah, orang-orang yang memiliki pemikiran irja di kontemporer di masa ini yang menisbatkan kepada salaf, annahum azharu ar-radda 'ala al-murji'ah. Mereka menampak-nampakkan bantahan kepada al-murji'ah, membantah murji'ah. Na'am. Berbicara mentahdzir dari murji'ah, wa tahdhir minhum wal bara'atu min aqidatihim, mentahdzir dari pemikiran al-murji'ah dan berlepas diri dari akidah mereka di dars-darsnya mereka. Na'am, di dalam pengungkapan-pengungkapan mereka. Wa ma'a dzalika nasabul irja'a alladhi hum 'alaihi lis-salafi. Tapi bersamaan dengan itu juga mereka menisbatkan pemikiran irja yang konsep dan variannya berbeda itu. Na'am, tapi hakikatnya tetap irja. Mereka nisbatkan itu kepada salaf. Seperti apa bentuk dan polanya? Wa ja'alu jumlatan mimma ajma'a 'alaihi salafu mahalla khilafin bainahum. Dengan mereka mempropagandakan beberapa permasalahan yang para salaf telah ijma' bersepakat di atasnya, mereka katakan sebagai sesuatu yang khilaf. Nah, bermakna apa? Salafus saleh dalam masalah ini memiliki dua pendapat. Salafus saleh dalam permasalahan ini berbeda pandang. Maknanya, siapa yang mengambil ucapan selama itu adalah dinisbatkan kepada salaf, maka tidak boleh ada pengingkaran antara satu dengan yang lainnya, karena masih sama-sama mengikuti salaf. Begitu mereka mempropagandakan pemikiran tersebut, menisbatkan pemikiran itu kepada salaf. Sementara salaf sendiri telah ijma' mengatakan bahwa hakikat amal adalah hakikat amal tidak bisa terpisahkan dari iman. Seperti apa? La yajuzu bihi at-tabdi'u wa la tashni'. Jadi tidak boleh mentabdi' atau mencela mereka-mereka yang berpemikiran dengan pemikiran irja kontemporer ini. Kenapa? Karena itu adalah permasalahan yang diperselisihkan di sisi salaf. Jelas? Seperti apa? Kal qauli bi kufri tariki amalil jawarih bil kulliyah. Contohnya permasalahan yang ramai di masa ini. Kalau antum cari bahasannya di internet, banyak sekali masalah berkaitan dengan bahasan hukum kafirnya orang yang meninggalkan amalan al-jawari, amalan anggota badan secara total. Kalau antum dapati fatwa dari para ulama besar, semuanya bersepakat, tidak ada khilaf. Antum akan dapati Ibnu Baz, Salih Al-Luhaidan, Al-Fauzan, Al-Abbad, Ahmad An-Najmi. Naam, semuanya para ulama yang ada itu, Abdul Razak, Naam Al-Badr, semuanya para a'immatul kibar yang ada di masa ini, Al-Utsaimin, semuanya sepakat bahwasanya permasalahan meninggalkan amalan jawarih bil kulliyah itu hukumnya kafir. Naam, terbatalkan keimanan lu. Kenapa? Karena amal adalah iman. Ketika amalan tertiadakan, maka iman tertiadakan. Propaganda yang diangkat di kurun waktu 20 tahun terakhir ini, naam, yaitu permasalahan meninggalkan amalan anggota badan secara total ini bagaimana? Au al-qaul anna amal al-jawarih ruknun fil iman. Atau pendapat bahwasanya amal jawarih itu rukun dalam iman. Maknanya tertiadakannya amal, maka tertiadakan iman. Ini semua perkara yang tidak ada khilaf di sisi para salaf. Kemudian mereka citrakan bahwasanya ini masalah yang diperselisihkan di kalangan para salaf. Apa propagandanya? Faza'amu, ay mereka murji'atul kontemporer ini yang menisbatkan diri kepada salafiyah. Faza'amu anna al-qawla bi kufri tarikil amali bil kulliyah mahallu khilafin 'inda salaf. Mereka propagandakan masalah pendapat
kafirnya orang yang meninggalkan amalan secara total, ini masih masalah khilaf. Jadi kalau ada orang yang menisbatkan kepada salafi di masa ini, kemudian dia berpendapat bahwasanya iman itu bisa terwujudkan meskipun tanpa amalan, tidak boleh kamu katakan dia murji'. Kenapa? Karena masalah ini masalah yang khilaf di sisi salaf. Faza'amu anna al-qawla bi kufri tarikil amali bil kulliyah mahallu khilafin 'inda salaf. Dan ini kalamnya Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam syarahnya di Syarah Aqidah Adi bin Musafir. Ada rekamannya di internet. Syarah Aqidah Adi bin Musafir dalam permasalahan iman dikatakan bahwa saya salaf dalam masalah ini berbeda pandang, sehingga tidak boleh saling mentashni', saling mencela, saling mentabdi' dalam masalah ini. Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, mufti negara Saudi Arabia wilayah selatan, ditanya tentang kasus permasalahan ini secara nas, na'am, dan beliau mendustakan yang demikian. Dalam artian ucapan tersebut ucapan yang dusta. Ucapan bahwasanya permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para salaf adalah ucapan yang dusta. Ucapan ini juga dinisbatkan kepada penta'liq dari risalah Dalailul Burhan karya Abi Salman Al-Syarif. Penta'liqnya salah seorang alim di Madinah. Beliau juga menisbatkan bahwasanya permasalahan tarikul amal bil kulliyah ini termasuk permasalahan yang khilaf diperselisihkan di sisi salaf. Tapi dibantah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa itu adalah dakwaan yang dusta, kadzab. Dibawa permasalahan ini dalam permasalahan salat. Dalam permasalahan salat, bahwasanya para salaf, dikatakan para salaf itu berbeda pandang tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Yang dimaksudkan di sini ijma' para sahabat itu telah tegak bahwasanya hukum seseorang yang meninggalkan salat maka hukumnya kafir. Muncul terjadi perbedaan pandang di era para a'immatul arba'ah. Ma'ruf bagaimana mereka berbeda pandang dalam masalah hukum orang yang meninggalkan salat karena malas. Mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berpendapat bahwasanya hukumnya kafir. Mazhab Malik dan Syafi'i berpendapat bahwasanya hukumnya tidak kafir, tapi wajib untuk ditegakkan hukuman had, hukuman mati. Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak kafir. Apa hukumannya? Hukumannya yu'azzar, diasingkan, dipenjara seumur hidup, dicambuk, tergantung kembalinya kepada kebijakan waliul amr yang ada. Permasalahan khilaf ini kalau kita merujuk para a'immatu al-madhab, titik permasalahan mereka, berbeda pandangnya mereka dalam permasalahan meninggalkan salat, itu bukan perbedaannya pada permasalahan karena salat itu adalah amalan dan amalan bukan iman. Malikiyah dan Syafi'iyah memandang bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kafir karena mereka berpegang dengan keumuman hadis berkaitan dengan fadilah mengucapkan la ilaha illallah. Fadilah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka semua bersepakat bahwasanya amal salat itu adalah amalan dan amalan bagian dari iman. Hanya saja di sana ada amalan yang mengeluarkan pelakunya dari iman dan ada amalan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari iman, seperti amalan maksiat. Amalan maksiat yang masih dibawa kekufuran, dia tidak mengeluarkan pelakunya dari iman. Mereka memasukkan sholat termasuk dari amalan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari iman. Apa dalilnya? Dalilnya mereka berpegang keumuman dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Naam. Kemudian mazhab Abu Hanifah dalam hal ini tidak kita bahas karena mereka memang memandang bahwasanya amalan itu bukan dari iman. Ya, yang jadi masalah di sini sekarang murji'atul mu'asirah kontemporer, mereka menggaung-gaungkan permasalahan bahwasanya meninggalkan amalan jawarih itu mahalul khilaf. Mereka bawa kepada bahasan berkaitan dengan permasalahan salat. Nah, sementara tokoh yang berpendapat di masa ini yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir, berpendapat bahwasanya karena amalan bukan dari iman. Salat adalah amalan, sementara amalan itu hanya syartu kamal. Beda nggak cara pandangnya dengan para fuqaha? Malikiyah wa Syafi'iyah berpendapat meninggalkan salat tidak kafir. Murji'ah kontemporer juga berpendapat meninggalkan salat tidak kafir. Tapi Malikiyah dan Syafi'iyah memandang bahwasanya
salat termasuk amalan. Dan orang yang meninggalkan salat itu dia meninggalkan amalan yang konsekuensinya tidak membatalkan iman. Tapi Murji'ah kontemporer tidak. Salat hanya sekedar, salat itu adalah amalan dan amalan hanya sekedar pelengkap iman. Maknanya ketika tertiadakan maka iman tetap ada. Berarti ujung-ujungnya tetap hakikatnya amal di luar dari iman, jelas. Tapi mereka yang menggaungkan bahwasanya permasalahan ini khilaf, tapi ditarik kemana? Ke bahasan-bahasan tentang salat. Faza'amu anna al-qawla bi kufri tarikil amali bil kulliyah mahallu khilafin 'inda salaf. Naam. Terjadi pergolakan yang sengit dalam bahasan ini di kota Madinah sendiri. Naam. Antum bisa lihat Penta'liq Dalail Al-Burhan karya Abu Sulaiman Al-Syarif. Bisa diketahui siapa penta'liqnya. Naam. Wa minhum man idda'a ijma' as-salafi ala adami kufri tarikil amal. Bahkan di antara mereka ada yang mendakwakan salaf itu bersepakat ijma' tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan amalan. Naam. Wa minhum man idda'a anna al-amala minal iman, thumma huwa yaqulu innahu syartu kamal. Ada lagi di antara mereka menyatakan amal itu iman dalam sisi definisi. Tapi dia juga mengatakan bahwa amal itu syartu kamal, sesuatu yang sifatnya di luar iman. Naam. Berarti konsekuensinya meninggalkan amalan tidak menafikan aslul iman. Begitu pula melakukan amalan-amalan kekufuran dan kesyirikan tidak menafikan aslul iman, karena amalan kekufuran dan amalan kesyirikan hanya sekedar amal, dan amal itu syartu kamal. Kapan amalan kekufuran dapat membatalkan iman? Jika didasari i'tiqad, jelas. Nah, jadi mereka membatasi hasrul kufri fil i'tiqad, membatasi kekufuran hanya pada i'tiqad. Wa minhum man yaz'umu ad-da'wata li tauhidi wat tahdhiri minasyirki thumma yuqarrirul i'dzara li'ubadil qubur. Di antara mereka ada yang menyangka mereka sedang mendakwahkan tauhid, memperjuangkan tauhid, mentahdzir dari kesyirikan. Kemudian mereka mentahkan dan mereka ikrarkan secara mutlak pemberian udzur terhadap para penghamba kubur. Naam. Dan para penghamba kubur itu adalah orang-orang yang telah menisbatkan kepada Islam. Maknanya sampai tentang Islam itu telah sampai. Al-Qur'an telah sampai, hujjah telah tegak. Wa yad'i ijma' as-salaf 'ala al-'udri bil jahli mutlaqan li'ubadil qubur. Wa in fahimul hujjata wa balagathum al-mahajjah. Mereka juga mendakwakan bahwa para salaf itu telah bersepakat atas pemberian dispensasi udzur atas kejahilan, ketidaktahuan dalam permasalahan agama mutlaqan, bahkan kepada para penghamba kubur. Al-'udru bil jahl ada dalam permasalahan-permasalahan yang khafi, permasalahan-permasalahan yang samar, belum sampai hukumnya, ada udzur bil jahl. Naam. Tapi mereka bawa permasalahan ini dan mereka mutlakkan dalam masalah asluddin, pokok-pokok agama, yang agama tauhid tidak bisa tegak kecuali dengannya. Makanya mereka mutlakkan ini, bahwa ijma' para salaf itu bersepakat atas pemberian udzur kepada para ubadul qubur. Naam. Salah satu yang menukil ijma' Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan telah dibantah oleh beberapa ulama. Wa in fahimul hujjata wa balagathum al-mahajjah. Meskipun mereka paham hujjah. Maknanya apa? Mereka memahami maknanya, mereka memahami artinya. Wa balagathum al-mahajjah. Al-mahajjah itu tariq al-musil ilal hujjah. Telah sampai padanya jalan yang mengantarkan kepada hujjah. Apa itu hujjah? Al-hujjah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hujjah. Naam liundhirakum bihi wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Naam liundhirakum bihi ay bil Qur'an. Al-Qur'an bidzatihi itu hujjah sudah. Seukuran dengan sampainya Al-Qur'an bisa dipahami bahasanya meskipun diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Naam, atau sampai Al-Qur'an itu mungkin untuk diakses, balagathum al-mahajjah. Naam, tetap mereka semua mendapatkan udzur hatta tantafiya anhum asyubha al-mani'ah ma'al israri wal inadi war ridha bil kufr. Kapan tegak hujjah itu? Sampai ternafikan dari mereka syubhat yang menghalangi mereka untuk sampai kepada hidayah. Telah berlalu bahwa setiap kekufuran dan kesyirikan pasti ada padanya syubhat. Tidak mungkin ada kekufuran dan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan kecuali pasti didasari atas syubhat. Nah, karena kalau gamblang wadih sebagai sebuah kesesatan, mesti orang akan
orang akan menjauhinya. Tapi karena tercampurkan dengan sesuatu yang bernama syubhat samar itu, banyak yang terjatuh padanya. Nah, bahkan orang-orang musyrik, haula'i syufa'auna indallah. Syubhatnya apa? Kami pendosa, mereka orang dekat di sisi Allah, berarti mereka bisa memberikan syafaat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Syubhatnya apa? Kami pendosa, mereka orang-orang alim, mereka berarti bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Kan syubhat. Nah, tujuan mereka puncaknya tetap Allah. Ilallahi zulfa. Haula'i syufa'auna indallah. Tetap Allah. No minas syubhat. Tapi syubhat itu ada yang tidak mendapatkan udzur padanya. Nah, ada yang qad yu'dzar. Terkadang diberi udzur. Nah, mereka memutlakan ini. Orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran, separah apapun, segamblang apapun, sejelas apapun, tidak bisa hujah belum tegak. Kenapa? Ya, karena mereka semuanya jahil. Baik, kalau ditegakkan hujah, tetap mereka belum menerima. Kenapa? Karena masih ada syubhat. Nah, jadi hujah tidak akan pernah bisa tegak. Tegak pun akan dikatakan mereka tetap memiliki syubhat. Nah, ma'al israri wal inadi wal ridha bil kufr. Kapan baru tegak kekufuran? Kalau mereka tetap syubhat telah terpalingkan dan mereka tetap bersikeras dan ridha lebih memilih kekufuran. Tsumma rattabu ala dzalika. Kemudian mereka konsekuensi atas pemikiran yang demikian. Mereka katakan an wasafu man khalafa ma hum alaihi min hadzal qaulil bid'i al-mansubi lis-salafi zuran wa buhtanan bi annahu takfiri wa khariji. Kemudian enggak cukup di situ mereka propagandanya, mereka mensifatkan orang-orang yang berbeda pandang dengan mereka di atas pendapat yang bid'ah yang disandarkan kepada salaf secara dusta, yaitu apa? Bahwa salaf memutlakkan ijma' berkaitan dengan masalah udzur bil jahal terhadap para penghamba kubur. Ijma' akan permasalahan bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Naam. Atau ijma' bahwasanya permasalahan hukum kufurnya orang yang meninggalkan amalan secara menyeluruh itu adalah permasalahan khilaf di sisi para salaf. Nah, semuanya ini mereka nisbatkan kepada salaf. Tidak cukup di situ, mereka melemparkan framing tuduhan kepada orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam permasalahan ini, dalam ucapan bid'ah mereka sebagai takfiri. Orang yang mengkufurkan, menghukumi kafirnya dan musyriknya penghamba kubur, orang-orang yang melakukan kesyirikan akbar dan kekufuran akbar sebagai musyrikun kafir, mereka gelari dengan framing, mereka buat pencitraan sedemikian rupa sebagai takfiri, sehingga fobia, sebagai momok, sehingga akan tercitrakan sebagai sebuah momok. Naam. Takfiriyun adalah mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar yang masih di bawah kesyirikan. Naam, adapun mereka yang mengkafirkan pelaku kekafiran akbar dan kesyirikan akbar, ini hukum Allah Subhanahu wa taala dan dakwahnya para nabi. Mereka gelari dengan takfiri, khariji, khawarij. Naam, ikhwani, qutbi, haddadi dan yang semakna dengan itu. Ma'adhuhuri bara'ati haula'il manbudhina bil kharijiyah wa takfiriyah min aqidatil khawarij wa manhajihim. Bersamaan dengan orang-orang yang mereka lemparkan framing tuduhan itu jauh dari berlepas diri dari pemikiran khawarij. Naam, jauh berlepas diri dari pemikiran takfir secara serampangan. Naam, jauh dari pemikiran mengkafirkan para pelaku dosa besar dan maksiat. Bahkan mereka istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas tauhid. Nah, menunjukkan loyalitasnya, membangun loyalitasnya kepada ahli iman, ahli Islam, ahli tauhid. Naam, walaupun apa yang ada pada mereka berupa kemaksiatan, tetap selama memiliki iman dan Islam, rasa loyalitas, tetap ada simpati, empati kepada mereka. Fahaula'il murji'atul mansubuna lis-salafi walighuna fil irja' fi ashna'i suwarihi wa akhbathiha wa akhtariha kama sayattadihu fi hadhihi risalah. Kemudian dikatakan oleh penyusunnya di sini, penulisnya, mereka al-murji'ah, murji'ah kontemporer yang menisbatkan kepada salaf, nah, menggaungkan dakwah salafiyah, walighuna fil irja', mereka benar-benar meresapi, mereka benar-benar menyatu dengan pemikiran irja' tersebut, benar-benar mendalam, masuk ke dalam pemikiran irja' dalam bentuk yang paling jelek dan paling berbahaya. Kenapa? Karena mereka juga menisbatkan dan menampilkan diri dalam jubah dakwah salafiyah. Hakada nasya'al irja' wa hakada tatawwara. Begitulah progres perkembangan pemikiran irja' dan pertumbuhannya. Wallahul mas'ul an yakbita a'da'ahu wa yudhillahum wa yansura dinahu wa yu'liya kalimatahu. Allah
Naam, satu-satunya lah yang kita minta untuk agar dapat membungkam musuh-musuhnya dan merendahkan mereka dalam kehinaan dan menolong agamanya dan meninggikan kalimatnya, yaitu at-tauhid, la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.